Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat. Mari Bapak Ibu, sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 9. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang sangat mengasihi kehidupan kami. Bersyukur untuk nafas hidup yang masih Tuhan percayakan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 9. Saya hanya akan membaca ayatnya yang pertama saja. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian daripada Keluaran 23 ayat 1 sampai 9 ini berbicara tentang peraturan tentang hak-hak manusia. Jadi ketika bangsa Israel telah keluar dari tanah Mesir dan mereka sudah masuk di dalam kehidupan yang baru, di dalam tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, ada aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan terkait bagaimana mereka hidup sebagai umat pilihan Tuhan. Mereka harus menanggalkan kehidupan yang lama sebagai orang yang pernah menjadi budak di tanah Mesir, supaya pengaruh-pengaruh itu tidak melekat di dalam kehidupan mereka, tetapi Tuhan memberikan aturan yang baru sebagai umat pilihan Tuhan, bagaimana mereka berinteraksi dengan sesama mereka. Nah, di dalam bagian ini firman Tuhan mengajarkan yang pertama, sebagai umat pilihan Tuhan, supaya sebagai orang percaya mereka memiliki kehidupan yang berintegritas. Itu kita bisa lihat di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Sana dikatakan supaya mereka tidak menyebarkan kebohongan, tidak berbohong, tetapi mereka memberikan kesaksian yang benar, tidak memihak kepada yang salah. Kendati pun yang salah itu orang yang susah, tetapi kebenaran haruslah yang dijunjung tinggi. Jadi perintah Tuhan bagi mereka sebagai umat pilihan Tuhan yang pertama adalah mereka harus memiliki kehidupan yang berintegritas. Dan yang kedua adalah sebagai orang percaya mereka harus menunjukkan sikap hati yang baik, yaitu dengan suka menolong. Itu kita bisa lihat di ayat yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Bahkan di dalam bagian ini dikatakan, apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Jadi artinya tetap berbuat baik walaupun itu adalah musuh, orang yang tidak suka sama kita, orang yang membenci kita, tetapi kita harus menunjukkan kebaikan hati, menolong mereka, ya. Jadi yang kedua, sebagai orang percaya harus tetap menunjukkan kebaikan, gitu ya, baik hati kepada semua orang, bahkan kepada musuh. Dan yang ketiga, firman Tuhan mengajarkan sebagai orang yang sudah diselamatkan, jangan mencari keuntungan atau kesenangan diri dalam penderitaan orang lain. Itu kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan, janganlah engkau memperkosa hak orang miskin. Haruslah kau jauhkan darimu perkara dusta. Dan ayat 8, suap janganlah kau terima. Dan ayat 9, orang asing janganlah kamu tekan. Ya, jadi di sini firman Tuhan mengingatkan mereka jangan memperkosa hak orang miskin, karena Tuhan membela hak orang miskin. Dan sebagai umat Allah mereka tidak boleh menerima suap dan tidak boleh
menekan orang asing. Jadi Bapak Ibu, dari kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bagaimana sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan, yang sudah ditebus Tuhan, kita memiliki tanggung jawab hidup menunjukkan bahwa kita berbeda dengan dunia ini. Kita adalah anak-anak terang yang sudah diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita adalah anak-anak yang sudah ditebus, sehingga kita harus hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu terlihat dari keseharian kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita bersikap. Jadi biarlah firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita untuk hidup sebagai anak-anak terang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami baca dan kami renungkan. Biarlah sebagai umat Tuhan kami boleh menjalani panggilan kami menjadi terang di dalam dunia ini dengan menunjukkan sikap hidup yang memuliakan Engkau di dalam perkataan, perbuatan, pikiran kami, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.